Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrandi. Saya dari Prodi Manajemen NIM 210903502008. Untuk mempersingkat waktu, saya di sini mempresentasikan terkait salah satu materi dari mata kuliah Manajemen SDM Internasional, yang mana materinya itu melakukan analisis beban kerja terhadap kinerja karyawan. Beban kerja merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan, karena beban kerja berpengaruh terhadap karyawan dalam meningkatkan produktivitas dan merasakan kenyamanan dalam bekerja. Kita masuk ke variabel yang pertama, yaitu beban kerja. Beban kerja adalah sekumpulan tugas yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu, di mana apabila sekumpulan tugas tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, bahwasanya equilibrium beban kerja suatu pekerjaan yang terjaga dan berdampak pada produktivitas yang efektif dan efisien. Di dalam beban kerja itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja itu sendiri, di mana ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh pekerja. Beban kerja eksternal ini meliputi yang pertama, ada namanya tugas yang dilakukan baik secara bersifat fisik maupun seperti sikap, beban kerja yang diangkut peralatan, sarana informasi, dan lainnya. Sedangkan tugas-tugas yang bersifat mental seperti tingkat kesulitan pekerjaan, tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan lain-lainnya. Kemudian faktor yang kedua itu adalah organisasi kerja yang dapat mempengaruhi beban kerja, seperti lamanya waktu bekerja, waktu istirahat, kerja bergilir, kerja malam, model struktur organisasi, ataupun sistem pelimpahan tugas dan wewenang. Kemudian faktor yang berikutnya ada lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja ini yang dapat memberikan beban tambahan kepada pekerja adalah lingkungan fisik, seperti intensitas penerangan, kebisingan, temperatur ruangan, getaran, dan lainnya. Kemudian ada lingkungan kerja kimiawi, seperti debu, gas, pencemaran udara, uap logam, dan lain-lainnya. Kemudian ada lingkungan kerja secara psikologis, seperti bakteri, virus, jamur, parasit, di mana lingkungan kerja psikologis ini seperti pemilihan penempatan tenaga kerja, hubungan antara pekerja dengan pekerja, hubungan pekerja dengan atasan, hubungan pekerja dengan bawahannya. Kemudian adanya faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi beban kerja adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri sebagai akibat adanya reaksi dari beban kerja eksternal. Faktor internal mempengaruhi beban kerja diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor somatik. Faktor somatik ini meliputi jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, kondisi kesehatan, ataupun status gizi dari pekerja. Kemudian ada faktor fisikis. Faktor fisikis ini meliputi motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, kepuasan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian indikator beban kerja yang mana adalah kondisi pekerjaan. Kondisi pekerjaan dimaksud adalah bagaimana seorang karyawan memahami pekerjaan tersebut dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan hendaknya telah memiliki atau memberikan sosialisasi SOP ataupun standar operation and prosedur kepada semua unsur di dalam perusahaan. Kemudian adalah penggunaan waktu kerja. Waktu kerja yang sesuai dengan SOP dapat meminimalisir beban kerja karyawan. Kemudian yang ketiga adalah target yang harus dicapai. Dibutuhkan penerapan waktu dalam menyelesaikan volume pekerjaan tertentu pada masing-masing karyawan
yang jumlahnya tentu berbeda satu sama yang lainnya. Kemudian kita masuk ke variabel kinerja karyawan, di mana kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian dalam kinerja karyawan ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan seperti efektivitas dan efisiensi, kemudian ada otoriter atau wewenang, kemudian ada disiplin dan inisiatif dari karyawan itu. Kemudian ada namanya karakteristik kinerja karyawan, dan di mana karakteristik kinerja karyawan, karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi menurut Mangkunagara pada tahun 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi, berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi, memiliki tujuan yang realistis, memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan tujuannya. Kemudian kelima, memanfaatkan umpan balik atau feedback yang konkret dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya. Kedua, mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. Kemudian ada indikator kinerja. Menurut Christie tahun 2010 berpendapat untuk mengukur apabila karyawan berkinerja baik, pekerjaan mereka dapat diukur dengan berdasarkan sifat pekerjaan, jenis organisasi dan sektor organisasi. Secara umum kinerja diukur dari ketepatan waktu. Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan dalam mengerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian deskripsi pekerjaan, pernyataan tertulis yang menjelaskan tentang tanggung jawab yang harus dilaksanakan dari suatu pekerjaan tertentu. Kemudian ada kuantitas dan kualitas. Setiap karyawan dalam mampu mengenal, menyelesaikan masalah yang relevan serta memiliki sikap kerja yang positif di tempat kerja. Kemudian yang ketiga itu adalah pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan, yang mana beban kerja berpengaruh negatif, di mana beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam beban kerja yang tinggi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, di mana bertambahnya target produksi yang harus dicapai sebuah perusahaan, maka bertambah pula beban kerja yang harus dicapai sebuah perusahaan. Maka bertambah pula beban kerja ini, maka menurut Kusmawati tahun 2006, apabila beban kerja terus-menerus bertambah tanpa adanya pembagian beban kerja yang sesuai, maka kinerja karyawan akan mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi beban kerja akan menyebabkan kinerja dari karyawan tidak optimal atau mengalami penurunan. Kemudian ada beban kerja yang berpengaruh positif. Beban kerja karyawan harus seimbang agar karyawan dapat maksimal dalam produktivitas kinerjanya. Maka dari itu, beban kerja akan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan apabila beban kerja yang diberikan perusahaan seimbang dan sesuai dengan kapasitas dari setiap individu dari SDM itu maupun dari karyawan. Kinerja karyawan akan maksimal apabila indikator beban kerja terpenuhi secara seimbang, seperti target yang harus dicapai, kondisi pekerjaan dan standar pekerjaan, target pekerjaan dan yang ditetapkan oleh perusahaan harus sesuai dengan kemampuan karyawan dalam kapasitas produksi yang ada. Kemudian dampak beban kerja berlebihan dan dampak beban kerja yang kurang.
di mana di mana beban kerja yang berlebihan itu tidak baik, beban kerja yang kurang juga itu tidak baik, di mana beban kerja yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan dampak yang tidak baik, yaitu akan menimbulkan kelelahan baik secara fisik maupun mental dan menimbulkan reaksi-reaksi emosional seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan karyawan itu mudah marah. Sedangkan beban kerja yang terlalu sedikit, di mana pekerjaan dengan beban yang minim akan pengurangan pada gerak dan menimbulkan kebosanan. Rasa bosan dalam bekerja dilakukan atau pekerjaan yang terlalu sedikit mengakibatkan kurangnya perhatian pada pekerjaan sehingga secara potensial membahayakan pekerjaan dan perusahaan itu sendiri. Contoh dari pemberian beban kerja yang tidak sesuai, di mana bisa berdampak pada kualitas kerja yang menurun, di mana beban kerja yang terlalu berat tidak diimbangi dengan kemampuan tenaga kerja. Kelebihan beban kerja akan mengakibatkan menurunnya kualitas kerja. Akibatnya dari kelelahan fisik, turunnya konsentrasi, pengawasan diri, akurasi kerja sehingga kerja tidak sesuai dengan standar. Kemudian ada keluhan pelanggan timbul karena kerja, yaitu di mana hasil kerja yaitu karena pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan harapan, seperti harus menunggu lama, hasil layanan tidak memuaskan. Kemudian ada kenaikan tingkat absensi. Kenaikan tingkat absensi ini beban kerja yang berlebihan banyak juga bisa juga mengakibatkan pegawai terlalu lelah ataupun berakibat sakit. Hal ini berdampak buruk atas kelancaran kerja organisasi karena tingkat absensi terlalu tinggi sehingga dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Kesimpulan yang bisa dipetik dari materi ini adalah beban kerja merupakan variabel yang mempengaruhi sebuah kinerja dari seorang karyawan. Tentu dari pengaruh yang diberikan akan berdampak pada hal yang negatif dan positif. Semua itu tergantung bagaimana melakukan pemberian kerja sesuai dengan SOP, kapasitas dan kemampuan dari karyawan yang ada di dalam perusahaan itu. Sedangkan pengaruh negatif yang timbul adalah bentuk pemberian beban kerja yang tidak seimbang sehingga beban kerja tidak sesuai, maka kinerja karyawan akan mengalami sebuah penurunan. Sebaliknya, bila pemberian beban kerja seimbang akan memberikan dampak yang baik terhadap karyawan dan perusahaan, ataupun kata lain berdampak positif sehingga berdampak pada memaksimalkan kinerja karyawan tersebut. Maksimalnya kinerja karyawan juga berdampak pada produksi perusahaan yang juga akan membaik secara terus-menerus. Pembagian beban kerja terlalu berlebihan akan mengakibatkan dampak yang tidak baik, dapat menimbulkan kelelahan baik secara fisik maupun mental, dan reaksi emosional itu bisa keluar sehingga karyawan ini mengalami kelelahan fisik, sehingga apabila mengalami gangguan sedikit akan mudah marah. Mungkin demikian dari presentasi saya pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan selama presentasi, baik itu secara sikap maupun secara ucapan, saya mohon maaf karena saya juga masih pemula dan kesempurnaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.